Baiklah, salam untuk kita semua. Di sini saya bernama Stefan Derdifikando Sitorus dengan NIM 190101247. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4 Grup G, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baiklah, di sini saya akan menyerahkan tugas saya, yaitu tentang mewawancarai seorang remaja yang memiliki masalah remaja, yaitu tentang masalah remaja merokok dan keluar malam. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah PAK dalam remaja. Jadi mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen kami, Bapak Andrianus Nababan, MPD. Semoga apa yang saya kerjakan hari ini bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan tugas yang telah diberikan dosen-dosen kami agar mendapatkan nilai yang bagus juga. Jadi terima kasih untuk kita. Saya akan langsung saja memperkenalkan di sini narasumber saya, itu yang berinisial AS. Beliau berumur 22 tahun dan saya akan mewawancarai narasumber kami ini untuk masalah tentang remaja yang sering merokok dan keluar malam sampai larut malam. Baik, jadi sudah siap narasumber kami? Siap dalam melakukan aktivitas ini. Siap. Rileks saja, tidak pala dibebankan. Semoga menjawab dengan baik dan benar-benar dari diri Anda. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan memulai beberapa pertanyaan kepada beliau. Baiklah, beliau hanya coba menjawab, saya akan diskusinya kepada Anda. Baik, dan pertanyaan pertama tentang masalah remaja yang Anda alami adalah, mengapa Anda bisa merokok? Untuk alasan merokok sebenarnya hal pertama itu ikut teman ya, karena kan ya kita selaku remaja ya kita butuh pertemanan, relasi. Nah di lingkungan itu juga teman-teman pada ngerokok ya, kita awalnya ditawarin, jadi ya nyoba-nyoba, akhirnya sampai sekarang keterusan. Jadi keterusan sampai sekarang ya, keterusan. Dan yang pertanyaan yang kedua, mengapa Anda selalu nongkrong hingga larut malam? Balik lagi ke sesuai dengan jawaban yang pertama tadi, bahwasannya kan kita ini kan anak laki-laki juga, dan kita juga masih remaja, kita butuh teman, kita butuh relasi. Jadi alasan saya keluar malam itu ya untuk bertemu dengan lingkungan teman-teman saya, untuk saling bercengkrama dan bermain, ya seperti itulah. Untuk menghabiskan waktu bersama waktu bersama teman-teman. Oke. Yang ketiga, apakah Anda tidak tahu apa efek jika Anda merokok dan keluar malam? Sebenarnya sih untuk efeknya ya, dengan perkembangan teknologi sekarang ya kita tahu bahwa efeknya tidak baik, efeknya akan sangat buruk untuk kesehatan. Tapi kita hanya berpikir bahwa untuk demi pertemanan dan segala macamnya ya kita melakukan itu juga demi teman ya. Itu. Oke, baiklah. Dan yang keempat, siapa yang biasa mengajak Anda keluar malam? Kalau keluar malam sih ya sebenarnya tidak ada ajakan dari teman-teman, cuman ya biasanya kan di tongkrongan itu pasti ada yang nongkrong begitulah. Jadi ya kita datang dengan kerelaan sendiri saja untuk nongkrong sampai malam begitu. Baik, seperti itu. Baik, yang kelima, dari mana kamu dapat uang untuk merokok dan nongkrong sampai larut malam? Ya kita kan masih remaja juga, jadi ya belum bekerja, masih baru lulus SMA, masih kuliah juga. Ya tidak jauh dan tidak bukan ya kita dapat duit dari orang tua, cuman ya tidak serta-merta langsung minta duit untuk rokok seperti itu dan segala macam. Kita hanya minta uang jajan, dan jika diberikan ya uang jajan itu kita alokasikan untuk rokok seperti itu. Iya. Berarti sekalian mengambil keuntungan. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah kamu tahu, Bang, dampak dari merokok ini sambil keluar malam? Ya tahu sangat buruk tentunya sih bagi kesehatan. Tapi ya balik lagi kita kan butuh teman, jadi ya kita tetap tetap melakukan itu seperti itu agar memenuhi kepuasan diri sendiri ya. Benar. Dan yang ketujuh, apakah orang tua Anda tidak melarang Anda untuk merokok? Orang tua melarang untuk merokok, dan sampai sekarang juga saya masih belum memberitahu kepada orang tua bahwa saya sudah merokok, dan masih sembunyi-sembunyi untuk merokok seperti itu. Dan balik lagi seperti pertanyaan tadi, apakah orang tua juga tidak melarang Anda keluar malam sampai larut malam? Ya itu sih sebenarnya sih dilarang ya, cuman karena udah kebiasaan jadi ya udahlah gitu ya. Kalau dilarang juga nggak guna, terus diteruskan juga ya udahlah seperti itu. Baik, mengapa kamu selalu keluar malam dan tidak? Mengapa Anda selalu keluar malam? Apakah tidak ada kegiatan dalam rumah? Namanya keluar malam ya. Kalau malam-malam kan tidak ada kegiatan di rumah. Entah sekolah,
dan lain-lain tugas. Untuk tugas kita sudah fokus untuk mengerjakan itu di siang hari. Jadi malamnya kita bisa fokus untuk bermain dan segala macam. Jadi ya istirahatnya mungkin ya sebentar saja, udah pagi malam menjelang pagi, subuh, seperti itulah istirahatnya. Oke, baik, jawaban yang menarik. Dan yang pertanyaan berikutnya, jika Anda tidak memiliki uang untuk merokok, apa yang biasanya Anda lakukan? Seperti misalnya Anda sudah pengen kali merokok tapi tidak punya uang. Kalau saya pribadi, kalau saya pengen merokok tapi tidak punya duit untuk beli rokok, ya minta teman ya, minta teman. Dan kalau nggak dikasih ya paling ngutang ke warung untuk beli rokok. Seperti itu. Yang bayar siapa? Yang bayar ya nanti kalau kita udah ada duit ya kan, kita bayar lagi ke warungnya gitu. Pokoknya mah nama kita aja di situ, jangan nyusahin orang tua lah gitu ya. Siap. Oke, yang pertanyaan ke-11. Untuk apa sih merokok itu bagi Anda? Sebenarnya sih merokok itu seperti kita bisa untuk memperlancar pikiran ya, untuk hilangkan stres. Untuk hilangkan stres satu, terus kemudian untuk ketika kita mempunyai pikiran yang kita tidak bisa ceritakan ke teman-teman, jadi ya kita bisa sembari ngerokok, sembari memikirkan solusi apa yang terbaik untuk masalah itu, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti untuk menghilangkan stres ya, agar tidak terbebani dengan kegiatan yang ada. Dan pertanyaan berikutnya untuk Abang, dari siapa diajari merokok pertama kali? Dari siapa diajarin merokok pertama kali? Dia kalau merokok itu tidak diajarin ya, kita langsung coba seperti itu ya. Nah, jadi ya merokok pertama kali itu ya bareng teman-teman SMP. Bareng teman-teman ada rokok, coba-coba langsung nyalain rokok dan hisap ya, seperti itulah, seperti biasa. Seberapa penting untuk Abang keluar malam? Ini pertanyaan yang begitu. Sebenarnya tidak penting-penting banget ya. Cuman kalau nggak keluar malam rasanya kurang lengkap, seperti itu. Tapi ya kalau nggak keluar malam juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi ya karena ini pertemanan, jadi kalau kita nggak keluar malam ya jadi serasa ada yang kurang juga dari malam itu. Oke. Pertanyaan ke-14, apakah nggak ada dari hati Abang atau tidak adakah niat untuk berhenti merokok dan keluar malam sampai larut-larut? Niat itu pasti ada ya. Kita kan manusia, kita niat untuk menjadi lebih baik. Kita punya niat untuk tidak merokok, untuk tidak keluar malam. Tapi keadaan memaksa kita untuk harus seperti itu misalnya kan ya, kita kan masih muda, kita butuh teman ya, keadaannya kita butuh teman, jadi ya kita harus menyesuaikan juga, kita harus keluar malam untuk berteman, kita harus merokok untuk berteman ya, seperti itu kurang lebih. Dan pertanyaan yang ke-15, sudah adakah dampak rokok bagi Abang? Dampak merokok, entah penyakit ataupun itu? Sejauh ini sih dampak secara langsung sih enggak ya, belum ada dampak secara langsung yang terlihat yang saya rasakan ketika merokok. Cuman ya saya berharap itu tidak terjadi lah. Ya, semoga. Dan pertanyaan terakhir untuk Anda, jika sudah ini sepertinya sudah terjawab tadi ya. Jika sudah ada, apa pesan kepada remaja-remaja yang lain seperti apa yang mengalami kecanduan merokok dan keluar malam ini? Pesan-pesan yang paling penting adalah seperti ini. Mulailah merokok ketika kamu sudah mampu mencari duit kamu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, untuk keluar malam, batasi waktumu dengan teman. Kamu harus memperbanyak waktu dengan keluarga. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, ada satu hal yang penting yang harus saya ingatkan kepada teman-teman yang di luar sana sebagai kita sesama pemuda, bahwasannya kita harus mempersiapkan juga untuk masa depan. Artinya merokok boleh, keluar malam boleh, tapi ada batasnya. Dan batas itu bisa ditentukan oleh diri kita sendiri, seperti itu. Oh baik, terima kasih untuk Abang, dan pertanyaan saya sudah selesai. Jadi saya akan masuk pada solusi-solusi yang akan saya berikan untuk Abang nantinya. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan kepada narasumber kami berbagai macam solusi dan disandingi dengan ayat Alkitab. Semoga bermanfaat ke depannya untuk menanggulangi masalah Anda dalam remaja ini seperti yang merokok dan keluar malam tadi. Baiklah, di sini saya mempunyai 10 solusi untuk Anda dan berserta nanti ayat Alkitabnya untuk Anda. Saya akan membacakannya. Di sini cara mengatasinya itu memilih pergaulan dengan teman yang tidak merokok seperti yang Anda bilang tadi. Dan yang kedua, menjauhi rokok dan bukan perokok. Karena kita tahu pertemanan itu tidak dibatasi oleh rokok. Jadi baik-baik berteman dan rokoknya yang dijauhi, bukan temannya.
Yang ketiga, cari lingkungan yang minim perokok. Seperti itu, yang misalnya jarangnya berarti banyak yang berolahraga daripada perokok. Benar. Yang keempat, ikut dalam kegiatan olahraga seperti yang agar menghindarkan dari rokok, seperti juga bisa menghindarkan dari narkoba. Seperti itu baik. Yang untuk kelima, hidup sehat dengan mencari kegiatan lain tanpa mengikut sertakan rokok tersebut. Dan yang keenam, untuk Anda, orang tua harus menjadi contoh yang baik agar tidak merokok. Seperti itu kan ada masih sekarang misalnya bapaknya merokok jadi anaknya ikut merokok, dan semua keluarganya merokok, seperti itu. Dan yang ketujuh, membuat jadwal belajar pada malam hari agar tidak keluar sampai larut malam. Sebenarnya ini bisa efektif dan tidak efektif sih menurut saya, karena jika ada yang bisa seperti abang tadi kan belajar pada waktu siang bukan malam, berarti malam kita cari kegiatan lain yang lebih berguna, seperti membuat karya-karya ataupun apapun, mendengarkan musik, main game pun bisa. Dan yang ke-8, cari hiburan di rumah seperti menonton dan entah mengajak kawan ke rumah dan bermain game, diskusi dengan keluarga, seperti itu lebih bermanfaat daripada keluar malam ke kafe-kafe. Dan yang ke-9, sadar akan keluar malam sampai larut akan mengganggu kesehatan Anda. Sepertinya kan banyak orang-orang sekarang tunggu ada efeknya dulu baru jerah. Itu pun ada tidak yang jerah seperti itu dan tetap melakukannya. Semoga tidak terjadi kepada Anda. Dan yang ke-10, mengetahui dampak rokok sampai terkena. Berarti memang seperti yang saya bilang tadi, dampak rokok tunggu kena dulu pada orangnya baru kita mau berhenti seperti merokok. Jadi semoga Anda tidak kena dampak rokok sekarang, bisalah dikurang-kurangi. Memang tidak mudah bagi perokok, dari banyak yang perokok saya kenal tidak mudah untuk memberhentikan rokok seperti itu. Baiklah. Dan untuk yang ini saya memiliki 3 ayat Alkitab untuk panduan Anda menjadi lebih baik lagi untuk menanggulangi masalah remaja Anda. Yang pertama saya ambil dari 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam serupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, berjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi seperti rokok tadi dan lain-lainnya itu sudah diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti itu bang. Dan yang kedua itu dari 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Berarti tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi kepada Allah agar menjaga bait Allah kita ini supaya tidak rusak lah bait tubuh. Karena Allah tahu kalau siapa yang menghancurkan bait Allah, dia akan membinasakannya. Dan yang tuh ayat Alkitab terakhir untuk narasumber kami ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Allah meminta kita bang untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati, bersih, kudus dan semuanya itu agar Allah mau menerimanya. Memang semua diterima Allah, orang berdosa diterima Allah, tapi jika lebih baik kita mempersembahkan tubuh kita yang lebih baik, yang terbaik untuk Tuhan gitu ya. Benar-benar. Jadi kita dapat menerima berkat-berkat yang lebih dari Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita sendiri. Baiklah, terima kasih untuk narasumber kami. Semoga dapat menanggulangi masalah-masalah remaja yang ada di hidupnya. Semoga keluarga kita sehat semua, kehidupan kita pun, aktivitas kita terlindungi dan terberkati oleh Tuhan sendiri. Baik, terima kasih. Salam. Jadi baiklah, setelah selesai wawancara saya dengan narasumber remaja yang mengalami masalah seperti merokok dan keluar malam, jadi semoga bermanfaat bagi kita dan semoga memenuhi tugas saya untuk mata kuliah Pak Remaja yang diampu oleh Bapak dosen Andrianus Nababan MPD. Jadi saya ucapkan terima kasih dan salam.